Halo, selamat datang di videoku. Salam kenal. Kita jalan-jalan lagi yuk. Di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu dataran tinggi yang wajib dikunjungi. Kalau teman-teman cari destinasi untuk quality time bersama bestie atau keluarga, tempat ini sangat aku rekomendasikan. Jadi, di hari libur di puncak musim kemarau tahun ini, aku memutuskan untuk glamping. Ikut sampai akhir ya, aku akan spill tempat dan budgetnya. Salah satu daerah yang menarik dikunjungi adalah dataran tinggi Dieng. Dieng terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Beberapa wilayah Dieng juga secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara. Perjalanan ke Dieng dari Jogja menghabiskan waktu 2,5 sampai 3 jam, tergantung kondisi dan kepadatan lalu lintas sepanjang perjalanan. Jadi, kalau teman-teman sudah sampai Jogja, nggak rugi juga kalau lanjut bergeser ke Dieng. Halo guys, by the way, ini aku lagi jalan-jalan mau ke Dieng, terus lewat jalur yang aku belum pernah lewat, namanya jalur apa mas? Pokoknya itu lewat Umbul Jumprit. Kalian tau gak sih, jadi kalau kalian mau ke Dieng gak usah lewat sini lah ya, karena jalannya ekstrim. View-nya oke banget, tapi aku saranin gak usah lewat sini. Nanti aku attach ininya, jalur yang aku maksud di map ya, jadi mending gak usah lewat sini. Nah, ini jalur yang kumaksud. Lewatnya Temanggung. Jalannya nanjak, turun, berkelok-kelok, dan challenging. Saranku, teman-teman lebih baik lewat jalur yang melewati Magelang, tepatnya lewat Borobudur, lalu masuk jalur arah Wonosobo. Jalur ini adalah jalur yang paling ramah di antara yang lain. Ini aku udah sampai di tempat yang aku tuju. Jadi tadi aku udah, ini cerita di awal ya, mau glamping. Nah, ini aku karena nyampenya malam, karena tadi mampir-mampir Lalalili, jadi akhirnya nyampenya malam sekitar habis maghrib. Terus ini aku mau room tour dulu yang view malamnya. Coba kita lihat ya. Nah ini, oke, bentar, ini aku pindahkan. Oke, jadi bentuk tendanya itu seperti ini. Terus begitu masuk ke tenda, nah ada meja kursi. Terus tadi karena baru datang sama sama staffnya udah dikasih teh ya, gula batu, kayak welcome drink gitu. Terus ini look tendanya, ini aku ambil yang standar itu untuk maksimal 2 orang. Jadi kalau teman-teman rombongan nanti bisa menyesuaikan jenis roomnya kayak gimana. Nah ini kita lihat ya dalamnya, kita buka dulu. Oke, ini yang standar untuk 2 orang. Oke sih. Oke, di situ ada fasilitas yang ini ya, standar hotel juga. Jadi di situ kita disediain air minum, terus ada heater, terus minuman saset, ada ya buku menu juga, buku menunya resto ya. Jadi kalau mau order bisa langsung telepon. Ini ada teleponnya yang bisa dipakai. Oke, jadi ini. Besok pagi aku update lagi view paginya seperti apa. Ini harusnya
kelihatan Telaga Menjer ya viewnya, cuman karena ini malam hari jadi nggak kelihatan. Besok aku update lagi view paginya kayak gimana, dan mungkin besok aku akan ini ya tur ke sekitar tenda, termasuk ke agak atas situ. Oke, ini kita nikmati dulu. Udah ada teh anget pakai gula batu, enak banget. Nyampe, terus kita bisa ini minum teh dulu. Tes gula batu, teh poci, terus udara dingin, karena dia itu dingin ya guys. Karena sampai sini udah malam dan udah lapar, kita ke resto yuk. Restonya cantik ya. Ini aku lagi di restonya, mau pesen makan malam. Oh ya, by the way, paket glampingnya itu nggak include makan malam ya, cuman include breakfastnya. Tergantung kalian pesennya itu ruangan yang jenis apa. Ini karena aku yang standar untuk 2 orang maksimal, jadi include breakfastnya 2 pack. Untuk makan malamnya pesen sendiri di resto. Ini menunya macam-macam. Ada Nusantara, ada Western, jadi bisa tinggal pilih mau yang mana. Ini signature dish-nya, ada nasi bakar tuna, nasi campur, sama steak. Jadi macam-macam, bisa pilih mau yang mana. Minumannya juga ada tradisional, terus ada kopi-kopian. Nah, buku menu ini tadi juga yang ada di dalam tendanya. Kalau misalnya malam-malam, sorry bukan malam. Kalau malam itu nanti tutup restonya. Jadi kalau mau pesan-pesan dari tenda bisa juga lihat buku menu yang ada di tenda tadi, terus bisa telepon. Ini aku tadi pesan yang signature dish-nya Japanese pokoknya ini steak, ini beef ya, beef steak, kentang, sayur, terus satu lagi pesan ayam sambal abur. Selamat makan. Salah satu aktivitas yang menurutku wajib banget dilakukan ketika camping atau glamping seperti ini adalah barbecue. Sambil barbecue, aku mau spill tempatnya ya. Nama tempatnya adalah The Heaven Glamping and Resto. Tempat ini berada di salah satu titik dengan view cantik di Dieng. Untuk glamping di sini harus reservasi. Kalau teman-teman berminat ke sini harus reservasi jauh-jauh hari ya, karena rawan full book. Apalagi kalau weekend dan hari libur. Untuk harganya tergantung tipe room dan hari. Harga weekday tentunya berbeda dengan weekend ya. Ini aku booking yang standar untuk 2 orang di weekend seharga 650.000 per malam. Kalau diisi lebih dari 2 orang tentunya teman-teman akan kena cas. Oh ya,
Harga ini tidak termasuk peralatan barbeque. Peralatan barbeque bisa disewa di resto atau teman-teman bawa sendiri. Bahan barbeque juga bisa booking di resto atau bawa sendiri. Kalau aku hanya sewa peralatan aja sekitar 50.000, lalu bahan bawa sendiri. Kalau teman-teman mau yang praktis, resto di sini menyediakan paket bahan mentah dan juga alat barbeque-nya. Jadi jangan khawatir kalau harus bawa-bawa yang banyak. Selamat pagi. Ini udah keesokan harinya, guys. Semalam aku udah ngeliatin isi tendanya kayak gimana. Sekarang kita lihat view depan tenda seperti apa. Ini masih pagi-pagi banget, masih sekitar jam 6. Oke, yuk kita unboxing ya. Ready? Tada! Ini view depan tenda kita. Wow. Ini Telaga Menjer yang kemarin aku bilang, yang mana telaga ini dikelilingi oleh pegunungan. Karena masih pagi jadi matahari masih masih ada di atas. Nanti lama-lama pastinya sekitar telaga yang ada di bawah ini juga pasti kena matahari. Oh ya, aku belum sempet tur toiletnya atau kamar mandinya gimana ya. Jadi ini tuh tenda, terus, nah di situ toiletnya. Yuk kita intip dulu. Depan tenda, terus tenda-tenda tetangga ada di samping-samping, juga ada yang di bawah. Di situ ada kolam renang juga di bawah, cuman aku nggak mau renang, nggak bisa. Aku nggak bisa renang. Oke, ini tenda looknya dari samping. Terus ada ini skat rumput sintetis yang ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk misalnya kalau mau ngegrill atau duduk-duduk aja boleh. Nah, jadi masing-masing tenda, ini tendanya itu nomornya B3. Masing-masing tenda kita disediain satu toilet. Yang ini berarti private ya, meskipun lokasinya di luar tenda, tapi toiletnya tuh private. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini toiletnya. Standar hotel ya, ada air panas, terus sabun sampo, intinya toiletnya oke lah, bersih, cukup luas juga. Aku mau tunjukin area sekitar tendaku ya. Ini tendaku, itu view sampingnya kamar mandi. Nah, ini kita lihat sekitarnya. Yuk. Nah, ini yang lantai yang ke atas, yang ke arah resto. Terus ini yang ke bawah. Oke, coba kita lihat ke bawah dulu ya sebelum nanti ke atas. Oh ya, kita nggak bisa pilih lokasi ya, mau di lantai 1, 2, mau di bawah, di atas nggak bisa, karena itu udah ditentuin dari sini. Kita cuman bisa booking roomnya, tipe roomnya seperti apa, kita booking di tanggal berapa, terus nanti ketika kita check in, kita baru tahu lokasi room kita yang sebelah mana. Tapi sebenarnya di sini tuh semuanya sama sih, maksudnya mau lokasi di mana aja tuh view-nya tetap sama, semuanya dapat view cantik. Cuman bedanya naik tangganya aja.
Nah ini yang bagian bawah, masih ada ke bawah lagi. Ya, ini yang udah paling bawah. Ada kolam renang. Kalau teman-teman mau renang pagi-pagi bisa di kolam renang ini. Terus view-nya secantik ini. Oke, terus kita coba yang ke atas. Coba kita ke atas ya. Dari bawah ke atas tangganya sebanyak ini, lumayan lah ya. Nambah step. Cantik. Gak apa-apa, permisi. Nah ini yang menuju ke atas. Ini view-nya kalau dari atas. Nah, terus kalau ke atas itu adalah resto yang semalam aku tunjukin. Nah, itu restonya di situ. Belum ini apa? Belum buka. Jadi kita nggak usah ke resto ya. Intinya ini ke atas. Oke, terus itu restonya. Restonya juga view-nya telaga. Cantik kan? Cantik kan? Jadi kalau terbiasa sarapan pagi-pagi. Nah, kemarin itu aku dikonfirmasi gitu. Ada nasi megono sama nasi goreng. Terus aku pilihnya yang nasi megono karena itu yang khasnya Wonosobo. Ini ya aku tunjukin paket breakfastnya seperti apa. Nah, ini nasi megono yang tadi aku bilang. Ada nasi, sayur, sama teri nasi juga. Terus ada bawang gorengnya 2 pack. Terus ada mendoan. Mendoan itu juga khasnya Wonosobo ya, bentuknya seperti ini. Terus lauknya ada telur. Nah ini telur ceplok. Terus kita juga dapat paket breakfast yang ala-ala western. Jadi ada toast sama sosis. Nah yang menarik adalah ini, kita juga dapat buah potong. Ada semangka, melon, pepaya, sama dapat jus buah juga. Ini dapat 2 jus, 1 jus jambu, terus 1 jus mangga. Menarik ya paket breakfastnya. Jadi bisa kenyang, terus bahagia. Dan ini semuanya udah include paketan kita ngambil penginapan 1 malam. Jadi udah nggak mikir lagi mau sarapan apa, bingung sarapan apa. Nah kalau teman-teman mau pesen ke restonya nanti juga bisa sebenarnya, tapi restonya bukannya jam 8. Jadi makanya
kita dapat paket breakfast karena restonya belum buka. Nanti bisa jajan-jajan kalau udah buka di atas jam 8 gitu guys. Jadi sarapan with view. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.